Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. La nabi ba'da, ibadullah wa itaqullah wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam YouTube kesayangan kita, YouTube Tholaqul Ilmi, YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak akan bosan-bosannya kita mengajak berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan sesama umat. Hablum minan nas wa hablum minallah. Bagaimana kita berhubungan sesama manusia yang bermanfaat kepada jalannya Allah. Salam dan selawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah, atas ridha Allah, pada kesempatan waktu yang sangat kita muliakan ini, dengan izin dan ridhonya Allah, berbagi ilmu kita dalam rangka memaknai suatu kendala yang besar di dalam umat Islam dalam mengamalkan sesuatu amalan kepada Allah, yaitu tentang rahasia di balik kata iman. Kalaulah iman ini hanya secara amaliyah dalam pandangan kita, mungkin hanya mencegah perbuatan yang mungkar dan nangkit. Mungkin hanya sekedar perbuatan menghindar dari perbuatan maksiat, menghindar dari perbuatan yang tidak diredoi oleh Allah. Bisa saja iman ini kita kasih namanya ingatlah manusia api neraka. Tetapi dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, derajat diri kita kepada Allah, bukanlah makna iman itu mencegah, tetapi makna iman itu adalah mengimani hal-hal yang bersifat Allah dalam diri kita. Kenapa? Yang paling berat itu menerima kenyataan Allah pada diri dengan kita mempersulit diri sendiri, padahal kita tidak mampu menerima, maka kita menyalahkan makom-makom kajian. Ada yang mengatakan tasawuf itu kajinya tinggi, susah, sulit. Tak
hakikat kaji terlalu jelimet, tauhid ketinggian, akhirnya akal dan nafsu memilih sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang membawa celakanya kita dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak paham apa yang dimaksud oleh iman. Iman itu adalah sebuah amanah yang akan mengamankan kita yang berwujud ilmu setelah kita bisa mengimani amanahnya Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini ada kesenjangan sosial sedikit, tetapi penuh makna dalam ilmu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tetapi tulisannya bukan imanu tetapi amanu. Nah, iman mana yang membuat kita aman? Imanu itu adalah aminun. Aminun itu amanah. Jadi kalau kita sudah percaya kepada amanah Allah, maka amanlah kita. Aman dalam bentuk apa? Aman dari kesulitan, aman dari kesusahan, aman dari siksaan, aman dari kebodohan, aman dari kemiskinan, aman semuanya. Tapi kalau kita belum bisa menerima amanah Allah atau belum sanggup mengimani, Buya Hamka pernah mengatakan, kalau tidak sanggup menahan sulitnya, susahnya belajar, maka harus tahan dengan sulitnya hidup. Inilah yang kita temui di saat sekarang ini. Kita ini selalu mencari amalan yang cocok buat kita, cocok buat akal, cocok buat nafsu, berlaku untuk dunia. Inilah titik hancur. Disinilah persoalan tentang kerohanian yang sangat serius. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Kadang-kadang kalau iman kita tidak sampai, kita selalu mentafsir dengan akal kita. Padahal yang tidak mampu beriman atas sebuah kajian, kita berprasangka dan suuzon kepada jalannya Allah. Laknatullah tantanganmu kalau jalan Allah kamu siksa. Kalau jalan Allah kamu cerca, dengan kebodohan kita, iman kita tidak ada, tidak mampu mengimani hakikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah perlu kita nyatakan bahwasanya bukan hakikat bersifat Allah tapi nyata, mungkin tambah iman itu tambah tidak terima lagi. Kenapa? Karena sudah biasa berilmu itu dengan akal dan nafsu. Satu contoh dalam Al-Quran itu kita disuruh menanggalkan terompah, dalam bahasa mencopot sandal. Mungkin kita pikirkan itu memang sandal yang harus dicopot saat kita masuk masjid, sehingga memaknainya dengan bahasa amaliyah. Kita katakan copot tanggal sandal atau tanggal copot sandal kita. Mungkin sandal kaki, tapi karena Allah bersifat makna, tidak bersifat pada akal dan nafsu. Yang dimaksud apa? Kesombongan, keakuanmu dalam masjid itu ditinggalkan seperti ibarat kamu mencopot sendalmu. Siapa kamu, landasan duniamu semua, pejabatkah kamu atau siapakah kamu? Dalam masjid itu hanya satu, menjadi rahimnya Allah, rahimakumullah. Nah, dalam rangka kita kembali kepada iman, termasuk salah satu daripada syarat kusuk solat.
adalah iman yang pertama. Itu ya ayyuhallazina amanu, setelah lazinya diri kita masa kodrat kehambaan yang cukup kuat sebagai landasan hakikat untuk mendapatkan sifat ketuhanan dalam diri, dengan adanya kita membuka diri dan mengimani makna dari hakikat perbuatan ibadah. Kalau iman kita tidak ada dalam rangka mengimani hakikat Allah dalam ibadah, terus ibadah ini mau digolongkan kemana? Digolongkan amaliyah berhukum sunat, digolongkan ibadah mengatakan tidak mampu. Tapi kalau mengikuti jasad itu senang sekali. Yang pernah saya bilang, kalau tidak ada imanmu dalam sholat, jasadmu itu memimpin kamu sholat. Jasad yang memimpin kita berakaat. Jasad itu adalah kullu nafsin zaikatul maut, sesuatu yang diberi nyawa yang akan mati. Nah, mengikuti hal yang akan mati, apakah itu sifat bagi Allah? Dan sanggupkah kita mengimani apakah memang iman diri itu siapa? Imam solat itu siapa? Imam diri kita siapa? Bagaimana mendapatkan imam diri? Imaminullah yang akan mengimami kita untuk beribadah kepada Allah. Adakah iman kita di situ? Ibarat kita memegang sebuah zikir, kalau dihitung jumlahnya masih bisa kita imani. Tapi kalau kita dituntut untuk menerima apa yang kamu gerakkan dengan tasbih itu, berarti kita butuh iman. Iman yang mana? Iman yang amanah. Kalau kita belum memiliki jiwa amanah kepada Allah, amanah itu apa saja yang diamanatkan, maka jangan kamu ingkari, kata Allah. Kalau diamanatkan sebuah ilmu kepada kita dalam menjalankan perintah Allah, kita takbir solat, tapi kita tidak tahu hakikat daripada takbir dan tidak mau belajar, maka kita belum punya iman kepada Allah. Imaminullah. Mana imanullahnya kita? Mungkin kepada rukun dan rakaat kita bisa beriman, tetapi tentang kenyataan Allah pada diri, kenapa tidak mau mengimaninya? Mana imanullahmu? Mana ibadullahmu? Mana beribadah kepada Allah? Dan bagaimana kita beriman kepada Allah? Yaitu mengimani hakikat Allah di dalam amal dan ibadah. Sallu rakaati muni usalli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu seperti melihat aku salat. Bagaimana bisa kita melihat Rasulullah salat, tapi kalau iman kita sudah menjawab, hakikat daripada Rasulullah itu ada dalam diri kita, yaitu rohani bagi kita. Bagaimana cara kita mengikuti rohani tadi? Maka kita telah belajar di kajian-kajian yang sudah lalu. Itu artinya kita sudah punya iman. Kadang-kadang sedikit dia dengar YouTube Buya Pasaman Timur. Bahasamu terlalu tinggi Buya, susah kami menyerap. Karena sudah terbiasa bahasa rendah di pasaran, diajak berbahasa suci dan berbahasa tauhid, dia tidak mampu. Kenapa? Karena tidak ada imanmu di situ. Kalaulah seandainya imanmu ada, mungkin inilah yang kamu cari. Tapi karena akalmu lebih besar dari imanmu,
maka kamu memilih akalmu, ustadz yang bisa kamu atur, ulama yang bisa kamu kasih dengan jedahan. Tapi kalau ilmu Allah kamu tolak di dirimu, maka kamu telah memperpendek usiamu. Nyata ibadah itu menentukan umurmu. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin rahimakumullah. Kalau kita berbicara iman, jangan hanya dilihat dari sisi amaliyahnya, tapi lihat dari sisi rohaniyahnya, lihat dari sisi ibadah. Iman yang ada dimaksud dalam ibadah itu adalah kemampuan kita dalam mengimani ketentuan Allah yang hakikat. Maukah kita menerima suatu perbuatan yang kita tidak tahu maknanya? Maukah kita menjalankan sesuatu yang kita tidak tahu tujuannya? Maukah kita berbuat sesuatu yang kita tidak tahu maksudnya? Ini adalah suatu kelalaian. Inilah masanya kita dan saatnya kita untuk bangkit dan bangun dari kelalaian tersebut. Dengan apa? Dengan meningkatkan nilai daripada diri dan ibadah diri dan diri yang beribadah. Kalau hanya kita membawa jasad dengan ruh, kodrat tersebut tidak hanya manusia yang memiliki. Semua makhluk juga punya jasad dan ruh, tetapi tidak memiliki ilmu dan iman. Inilah yang dikatakan wa imanullah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Tentunya kita bisa mengimani ketentuan Allah dalam diri. Kalau Allah katakan zahirnya, jasadmu itu zahirnya aku, apakah kita bisa mengimani? Tentu dengan setelah kita kaji timbullah iman. Tapi kalau hanya dengan sebuah kata yang dikasihkan kepada kita melalui sebuah telinga, mungkin alam akal kita akan membantah bahwa kita adalah zahirnya Allah. Tapi setelah kita mendapatkan amanah, aminun, aman, tuangan kaji oleh guru Laksana Intan berlian turun daripada dunia ini. Bulan purnama hadir di tengah bintang. Maka kita akan belajar berusaha mengimani tentang apa yang telah diamanahkan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu, amanu aminun, amanah aman. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Banyak persoalan kalau sudah iman tidak mampu. Solusinya daripada ini adalah sami'na wa ta'na. Kalau iman kita tidak mampu mengimani tentang ketentuan Allah pada diri, otomatis diri tidak menerima kenyataan. Kalau sudah dalam kajian turunnya suatu peringatan, apabila kita tidak mengindahkan, maka musibah akan menyusul setelah ini. Barulah kita merasa kapok. Baru kita merasa jerak setelah Allah berbicara melalui kalam. Karena dia ingatkan melalui wahyu, kita tidak menerima bahkan menolak tentang kajian-kajian diri yang hakikat. Ya bisa jadi karena kegoncangan dan tidak adanya pemahaman. Tapi seperti yang saya sampaikan, Al-Baqarah ayat 269 sudah cukup mengatakan kalau pemahaman ini diturunkan kepada orang yang dikehendaki. Untuk menjadi orang yang dikehendaki, perlu kita memperlihatkan kesungguh-sungguhan kita dalam rangka bertawakal kepada Allah dalam menerima amanahnya.
Jangan kita seperti itik mandi. Kemana orang berburu ramai-ramai kita sudah ke situ. Harusnya kita berpikir dulu. Apalah tubsirun. Kenapa kita tidak mau berpikir? Untuk itu para jemaah, mari kita tingkatkan kualitas iman di diri kita. Dengan apa? Dengan kita sanggup mengimani ketentuan-ketentuan Allah dalam diri. Kalau umpamanya ketentuan itu baru datang dari tingkat alam jasad, kalau kita memang bisa menerima, kenapa kita harus mempersulit dengan mempertanyakan yang membuat kesulitan ke diri kita? Kalau kita bertanya, cari kemudahan yang paling tinggi. Ibarat kita dititipkan sepeda karena tetangga pulang kampung, karena terlalu lama tinggal di kampung, balik lagi sepeda tidak diakui lagi milik tetangga. Nah, ini yang dialami umat sekarang. Terlalu lama berdunia memakai kodrat-kodratnya Allah sehingga insan hidup sendiri, hati hayat sendiri. Inilah yang membuat Allah akan berbicara melalui alamnya dengan bahasa kejadian demi kejadian. Ditambah lagi dikala kita butuh jalan, dapat lagi sopir yang membawa penumpang ke tidak ketujuannya. Ini yang lebih parah lagi. Sopir dapat yang membawa kita tidak ke alamat kita, tetapi dibawa kita dalam masa sulit itu ke taman wisata yang menjanjikan kita akan hidup indah, hidup enak selamanya. Bagaimana bisa orang yang tidak ada imannya kepada Allah bisa masuk surganya Allah? Surga mana yang menerima orang yang hidupnya tidak dengan Allah? Dan surga mana yang bisa menerima kodrat Allah ditolak dari dirinya? Tapi pengajian yang bersifat hayalan, yang sifatnya amaliyah, yang tidak ada berhubungan dengan kemampuan rohani, itu disenangi oleh sebagian orang. Kadang-kadang untuk memahami jalan-jalannya Allah, mengalahkan jalan pemahaman leluhur, itu bisa kalah pemahaman jalan kepada Allah. Kebiasaan mengamalkan ilmu-ilmu batin bisa mengalahkan dirimu untuk mencari amalan kepada Allah. Dan kebiasaan kita dalam menyenangi sebuah sejarah yang tidak ada berakhir dan berawal bisa juga mengalahkan batinmu kepada Allah. Akhirnya apa? Semua bergantung di sebuah sunnah yang bersifat ranting bagi sebuah pohon. Bukannya pohon tempat sandaran, kita malah bergantung ke sebuah ranting yang rantingnya mudah patah, yang wajib sebagai pohon tidak pernah kita larutkan dalam hidup 24 jam, yaitu hakikat Allah pada diri. Bertuhan dalam 24 jam dikalahkan oleh solat 5 waktu, yang hanya pengakuan bertuhan itu hanya 5 waktu. Justru kemana lagi? Siapa yang bisa mengarahkan mereka kepada jalan seperti itu? Tentunya guru yang masih dipercaya oleh Allah. Bukan guru yang pintar, tapi guru yang bisa membuat muridnya pintar. Nah, kalaulah semuanya syiar atas nama ulama, mana lagi gurunya? Kita ini bukan mengawurkan jagung di tengah ayam yang banyak, tapi memilih ayam yang akan kita rawat, kita bina, kita asuh untuk bisa menghasilkan kepada dirinya.
Jangan ambil porsi yang mana umat tidak mampu bergantung di situ. Memang semuanya izin Allah. Tapi kalau niat kita bersatu dengan niat Allah, sama-sama kita memikirkan umat ini, bagaimana solatnya menghadap Allah dan zikirnya mengingat Allah. Kita luruskan hidupnya Allah. Ayatullah. Tentunya dengan kita bisa membuat umat ini mengimani ketentuan-ketentuan Allah dalam hakikat. Kadang sudah ada lagi ajaran turun bikin kaya dan bayar utang. Bukannya tentang Allah itu belum selesai. Bukankah kita menyerahkan seorang ulama, menyerahkan seorang umat kepada Allah, sehingga Allah perhatikan umat itu? Bukannya kita yang harus memberikan amalan kaya, zikir kaya. Kenapa berimbas seperti itu? Kenapa? Karena gurunya saja tidak kenal dengan Allah, maka amalannya sangat banyak. Ini suatu kehancuran bagi umat. Biarkan Allah yang menolong mereka. Tidak perlu kita yang menjauhkan mereka dengan amalan kepada Allah. Karena bisa jadi sebuah ilmu tanpa Tuhan, tapi kalau bertuhan sudah pasti berilmu. Kekhawatiran itu harus dimiliki oleh ulama. Pemirsa lihat sendiri di YouTube yang sangat banyak yang mengajarkan zikir-zikir kaya dan mencari orang yang dalam terbelit hutang. Itu bukan pertolongan agama. Pertolongan agama itu menjembatani kepada Allah, dan Allah membuat keajaiban kepada mereka. Allah hijabah mereka, maka mereka salut dan sujud kepada Allah, bukan sujud kepada yang memberi amalan. Inilah hakikat Allah yang tidak hayat dalam diri. Akibatnya ketergantungan dan menghalalkan segala cara. Itu disebabkan oleh apa? Itu disebabkan oleh lemahnya seseorang dalam mengimani ilmu-ilmu Allah. Apa ilmu Allah? Hakikat dari muka safahnya sebuah solat. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertemuan, mendirikan hakikat-hakikat daripada solat, sehingga kita telah memberikan perhatian sepenuhnya kepada Allah, sehingga tidak ada lagi tempat dan kosong dari perhatian kita kepada Allah guna untuk diduduki oleh setan atau iblis. Tapi malah diambil alih perhatian orang yang lagi teraniaya ke dalam jalan-jalan dunia bermodalkan amalan-amalan Islam. Astagfirullah. Inilah yang kita khawatirkan. Pertolongan datang dari orang pintar. Pertolongan datang dari pembawa agama, bukan dari Allah. Entah siapa imannya yang tidak sampai, kita juga tidak tahu. Apakah orang yang teraniaya imannya tidak sampai, atau orang yang memberikan amalan yang imannya tidak ada? Kalau memang kita dekat dengan Allah, mari kita doakan mereka. Manusia itu adalah setumpuk amalan dinamakan Kitabul Hayat. Itulah kitabnya yang hidup. Itu kitabullah. Mana kitab Allah? Hayatnya kita manusia, insan bagi Allah. Tempat Allah kita berbicara, tempat berbicara kita kepada Allah.
Tetapi kita sudah dibawa ke kitab-kitab lain, sampai di jalan habis bensin. Inilah nasib. Habis nasib dalam sejarah, tapi tidak ada dalam kenyataan. Ini yang kita khawatirkan para jemaah sekalian, hamba Allah yang dimuliakan Allah, para sahabat kerabat dimanapun berada. Saya sebagai guru mursyid hanya bisa menghimbau, kalau memang kita ingin mendapatkan kenyataan Allah pada diri, maka kita harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepadanya. Insya Allah, mudah-mudahan peringatan dan himbauan saya ini bermanfaat buat umat semuanya. Jangan habiskan usiamu dalam sejarah, tapi perpanjanglah usiamu dalam kenyataan Allah. Baik para jemaah, para hadirin hamba Allah dimanapun berada, YouTube Buya Pasaman Timur hanya untuk umat, bukan untuk golongan. Silakan mengambil manfaat pada YouTube Buya Pasaman Timur. Semoga bermanfaat. Tidak perlu minta izin qabil tu dari saya. Kenapa? Karena amalan itu, ibadah itu milik kita semuanya. Kalau sudah ada izin Allah turun penayangan daripada tauhid, berarti sudah qabil tulah itu Allah. Bukan saya yang punya amalan itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan yang bisa kamu amalkan di dirimu? Yaitu amanah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun merasa tidak bermanfaat, ya mungkin bagi yang lain bermanfaat. Tapi saya dari Majelis Zikir Ma'rifatullah, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dari Sumatera Barat, tidak ada maksud tujuan lain, hanya berbagi ilmu dan wawasan dalam rangka menyelamatkan diri kita, tentunya dengan mengangkat harkat dan martabat diri dan ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita imani dalam rangka belajar, dalam rangka memanfaatkan segala fasilitas Allah Al-Quranil Karim. Jangan kita bersandar kepada kemampuan kita, tapi bersandarlah dan mengimani kemampuan Allah pada diri. Karena tidak ada amalan yang bisa bikin kita ketemu dengan Allah kecuali dirimu yang menjadi amalan bagi Allah untuk mendapatkan sifat ketuhanannya dan sifat kehambaannya. Maka kamu adalah jedah bagi Allah, suatu wasilah bagi Allah, laksana bayangan dari tulang sulbi yang semua orang yang tidak paham. Siapa makhluk yang tahu siapa manusia itu? Melainkan Allah dan dirimu sendiri. Walazina jahdu finnallah hadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari jalan-jalannya Allah, karena tidak ada dosa bagi orang yang mencari ridhonya Allah. Dan insya Allah bagi para jemaah, para hadirin dimanapun berada, yang ingin memperdalam ilmu-ilmu tauhid, silakan menghubungi nomor telepon yang ada pada YouTube Buya Pasaman Timur dan memasuki grup-grup belajar. Tentunya dengan memasuki grup seleksi, baiat dan grup belajar 1 minggu sekali. Mudah-mudahan semuanya di dalam ridhonya Allah, dan jangan lupa utamakan bertuhan dan ingatlah beragama. Awal diri adalah Tuhan bernama Illah. Awaluddin Ma'rifatullah bernama Allah setelah ibadah. Wujud diri bagai ibadah, mewujudnya diri dalam ibadah, wujudnya Allah dalam disembah. Kepastian itu sangat harus dibuktikan dalam satu angkatan takbir. Allahu Akbar. Nyatalah bagimu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah.
dalam satu kata Allahu Akbar. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kepada semua jemaah, para semua hadirin dan hadirat wal muslimin wal muslimat, wabil khusus kepada Al-Muhtaram, Al-Habib dan Al-Ustad. Mudah-mudahan berbagi ilmu ini ada manfaatnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.